sahabat beriman, Gus Dur adalah sosok yang terkenal hingga ke penjuru dunia. Beliau begitu dicintai dan dielu-elukan karena pluralisme dan perdamaian yang beliau gagas, baik dalam pemikiran maupun kehidupan praktis. Lalu nilai-nilai pemikiran apa saja yang dimiliki oleh Gus Dur sehingga dijuluki Bapak Toleransi? Nilai-nilai toleransi sudah tertanam dalam Gus Dur muda, karena ia tak hanya membaca buku berbau agama Islam. Studinya di Mesir dan Irak juga turut membuka cakrawala pikirannya. Ia juga dikenal sebagai orang yang menjunjung tinggi kebinekaan di tanah air. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai orang yang adil. Ia bersikap adil dan toleran terhadap keanekaragaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Beliau lantang membela minoritas. Salah satu buktinya adalah ia mengembalikan hak-hak beragama Konghucu yang terpasung selama Orde Baru. Beliau mencabut peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa. Lelaki yang memiliki nama kecil Abdurrahman Adakil ini tetap teguh menghormati perbedaan, khususnya perbedaan antar umat beragama walaupun banyak reaksi negatif dari berbagai pihak. Dan ketauhidan ini bersumber dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketauhidan ini didapatkan lebih dari sekedar diucapkan atau dihafalkan, tetapi disaksikan dan disingkapkan. Dengan adanya ketauhidan, akan muncul kesadaran bahwa Allah adalah sumber rahmat yang ada di jagat raya ini. Pandangan ketauhidan inilah yang menjadi titik tumpu nilai-nilai ideal yang diperjuangkan Gus Dur. Ketauhidan ini pun beliau wujudkan dalam bentuk perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam menegakkan nilai-nilai humanisme. Kebangsaan. Visi kebangsaan yang dimiliki oleh Gus Dur berulang kali dituangkan dalam ungkapan bahwa tidak ada ajaran Islam yang mengharuskan menegakkan negara Islam. Yang beliau perjuangkan adalah Islam berwatak kultural, bukan Islam yang selalu ingin tampil di kelembagaan politik. Gagasan ini mendapat penolakan dari banyak pihak. Visi kebangsaan ini pun bisa dilihat dari gagasan yang terkenal, yaitu pribumisasi Islam. Sebenarnya, para kiai pesantren sudah punya kecenderungan untuk menghadirkan jenis Islam khas Indonesia. Gus Dur berjasa telah memberikan nama dari perjuangan yang dilakukan ulama Indonesia sejak Wali Songo hingga sekarang. Gus Dur berjasa meneorikannya dengan nama pribumisasi Islam. Kemanusiaan. Kemanusiaan ini lahir berhubungan dengan ketauhidan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, yang diberi amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kemanusiaan adalah cermin dari sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang dimiliki oleh manusia mengharuskan untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti turut serta memuliakan penciptanya. Begitupun sebaliknya, merendahkan manusia berarti juga merendahkan penciptanya. Nilai kemanusiaan inilah yang dimiliki Gus Dur, sehingga beliau membela tanpa syarat. Keadilan sumbernya dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan harus ada keseimbangan, kelayakan, dan kepantasan dalam kehidupan di masyarakat. Keadilan tidak sendiri hadir di dalam realitas kemanusiaan, oleh karena itu harus diperjuangkan. Melindungi dan membela orang yang diperlakukan tidak adil adalah tanggung jawab dari nilai kemanusiaan. Dan Gus Dur pun mengambil tanggung jawab itu. Beliau berpikir dan berjuang menegakkan keadilan. Kesetaraan. Kesetaraan adalah pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhannya. Jika memegang nilai-nilai kesetaraan memungkinkan timbulnya perlakuan adil, hubungan yang sederajat, hilangnya diskriminasi dan subordinasi, termasuk marginalisasi dalam masyarakat. Nilai kesetaraan yang Gus Dur anut ini dipraktikkan ketika membela dan berpihak pada kaum yang ditindas seperti kelompok minoritas dan marginal. Pembebasan. Pembebasan ini lahir dari adanya tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan agar bisa melepaskan diri dari berbagai hal yang mengekang. Rasa pembebasan ini hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka dan bebas dari rasa takut. Nilai pembebasan inilah yang telah mendorong Gus Dur untuk menumbuhkan jiwa-jiwa merdeka yang bisa membebaskan dirinya dari belenggu.
persaudaraan. Nilai ini bersumber dari prinsip-prinsip menghargai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, serta semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan tentu saja adalah dasar dalam memajukan sebuah peradaban. Gus Dur pun memberikan teladan dengan penekanan menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap orang yang berbeda keyakinan dan pendapat. Kesatriaan. Prinsip ini bersumber dari berani untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai yang diyakini untuk meraih tujuan. Dalam memperjuangkan sesuatu, cerminan diri akan terlihat, seperti tanggung jawab, komitmen, dan istiqomah. Kesatriaan yang diperhatikan Gus Dur mengedepankan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani proses untuk menggapai hasil yang ingin dicapai. Kearifan lokal. Nilai-nilai sosial budaya yang berdasar dari tradisi dan praktik kehidupan masyarakat setempat akan melahirkan kearifan lokal. Kearifan lokal ini berwujud dari Pancasila, Undang-Undang 1945, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Gus Dur menjadikan kearifan lokal sebagai sumber pemikiran dan dasar sosial, politik, dan ekonomi dalam menegakkan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan tanpa kehilangan keterbukaan dan sikap progresif pada perkembangan zaman. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa nilai pemikiran Gus Dur sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pluralisme. Namun Syaiful Arif, salah satu penulis buku tentang Gus Dur, mengatakan bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lebih tepat disebut sebagai Bapak Demokrasi dibanding Bapak Pluralisme, karena pluralisme yang lahir di Barat hanya menyamaratakan agama-agama pada level moralitas dan perlindungan